Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari yang indah hari ini kami di Jakarta, hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kami dari Lembaga Sahabat Pangan Sokacare ingin memperkenalkan sebuah social business opportunity atau sebuah kesempatan untuk berbisnis dan memberikan dampak secara sosial. Jadi itulah disebutkan social business opportunity. Perkenalkan, nama saya Ari, saya Ketua Harian Sokacare, sebuah lembaga yang sebenarnya dibentuk sudah dari 2015, tapi di 2020 ketika COVID merebak itu kami merubah konsep kerja kami, konsep lembaga swadaya masyarakat kami, dan mengarahkan pada pemberian makan duafa. Dan kami punya tempat di Jatiwaringin, sedang akan diubah menjadi dapur umum duafa. Mengapa kami ke arah sana? Kami sudah memprediksi bahkan akan ada tingkat kelaparan yang potensi tingkat kelaparan di daerah Jabodetabek maupun Indonesia yang sangat tinggi lah ketika di pandemi, karena mostly kebanyakan virus itu akan membuat potensi income masyarakat menurun, dan biasanya kalau virus lama seperti sekarang drastis penurunannya, dan itu berdampak pada kemampuan mencari uang yang kurang, dan kemudian berdampak juga pada makanan yang diberikan pada keluarga, dan ini dampaknya bisa lebih terasa pada para duafa. Dan kami juga membina duafa dan tunanetra, dan saat ini tunanetra dampaknya lumayan ya, karena mereka rata-rata pemijat dan sekarang orang takut dipijat. Jadi kadang-kadang sebulan hanya dapat 2 atau 3 kali. Dan Bapak Ibu mungkin tahu ya, penghasilan para pemijat antara 80-an sampai 100.000, tapi kebanyakan lebih 80.000. Dan bayangkan orang hidup dengan hanya 240.000. Bagaimana mungkin orang bisa hidup? Begitu kami membantu mereka minimal makanan mereka tercukupi sehingga bisa memikirkan hal lain. Itu yang kami pikirkan sekarang. Jadi kita membuat action against hunger lah. Kita fight hunger gitu. Dengan pembangunan dapur di tempat kami akan ubah semua menjadi dapur umum. Ide kami adalah Feeding Indonesia lah, membantu orang Indonesia menyediakan makanannya di meja makannya setiap hari. Mudah-mudahan itu bisa kami laksanakan dengan bersama dengan semua orang, semua pihak ya, gitu. Nah, yang kami mau tawarkan hari ini adalah Bapak Ibu bergabung menjadi menjadi coach, menjadi pembimbing umat, karena umat saat ini sedang lagi down dan dia butuh inisiator perubahan, dia butuh guidance, dia butuh arah untuk membuat perubahan pada hidupnya. Karena Bapak Ibu, dalam ilmu hukum tarik-menarik, hukum magnet keberkahan, magnet rezeki, magnet apapun itu, semuanya bermula dari proses berpikir. Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu, hasil itu terjadi karena perubahan perilaku, dan perubahan perilaku terjadi karena perubahan pola pikir. Hari ini kami berhadapan dengan orang-orang yang lagi down, orang-orang lagi mungkin kehilangan penghasilan, PHK dan sebagainya. Sekedar informasi Bapak Ibu, PHK Indonesia saat ini sudah sampai 29 juta. Itu menurut data Kadin, bukan data pemerintah. Gitu. Artinya luar biasa, karena sebelum COVID saja kemiskinan kita sudah 26 atau 27 juta. Terus sekarang ditambah lagi, dan itu pun menurut data Kadin tidak terdata semua, karena ada UKM usaha-usaha kecil ya, karena orang jual ayam, warung pangkat dan sebagainya, punya karyawan juga. Dan itu sebenarnya di PHK juga. Jadi sebenarnya data sebenarnya bisa lebih jauh dari itu, lebih banyak dari situ. Untuk itulah kami harus membuat aksi. Cuma kembali, kami di Soka dari awal ketika dibentuk tidak suka meminta sumbangan murni. Kami ingin sekaligus mencari donasi. Di saat yang sama kami membuat perubahan masyarakat, baik perubahan pendapatan, perubahan pola pikir, maupun perubahan budaya yang berkembang di masyarakat. Sehingga kami luncurkanlah namanya Getar Life Strategy Coaching. Getar itu singkatan dari gelombang resonansi istighfar. Dan kita tahu bagaimana kita diajarkan tentang istighfar sebagai tools pembuka pintu rezeki, tools sebagai pembuka pintu solusi. Dan kami ingin mencari orang yang mau membantu kami, gitu, mengajarkan masyarakat, yuk istighfar,
Yuk tetap positif, yuk dekatkan dengan Allah dan insya Allah kita akan ketemu solusi di sana gitu. Dan Bapak Ibu yang sekarang melihat video ini diharapkan menjadi terlibat menjadi pembimbing umat lah. Bisa pembimbing itu bukan berarti kita lebih hebat, pembimbing itu pengarah, namanya coaching. Coaching itu tidak selalu mengajarkan, tapi coaching itu memberikan ide inspirasi pada orang agar membuat perubahan. Jadi beberapa orang, waduh saya kan masih muda, nggak bisa coach. Bukan tentang muda, ini tentang mengarahkan orang, memberikan inspirasi. Yuk, karena dakwah itu bukan tentang muda dan tua. Dakwah itu tentang mengajak orang membuat kebaikan. Dan Bapak Ibu, kami ajak untuk terlibat di sini. Dan nanti Bapak Ibu akan ngajak orang lain sehingga kita kejar sampai 100.000 coach gitu di Februari ini dan harapannya mudah-mudahan tercapai gitu. Jadi kita live strategi coaching. Di balik itu posisi coach, posisi profesi coach adalah profesi yang menjanjikan. Jadi Bapak Ibu nanti boleh praktek secara sosial maupun secara komersil gitu. Coaching itu adalah strategi sekarang di Amerika profesi yang berkembang dan disebutkan home based business, artinya Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Apalagi sekarang bisa dilakukan secara online, gitu. Online baik telepon ataupun bertemu ataupun pakai media beberapa media, ada Zoom dan sebagainya seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu bisa bantu orang, sekaligus bantu kami, sekaligus Bapak Ibu bisa berprofesi dan meningkatkan pendapatan secara personal. Jadi kami berharap semuanya kecapai. Kami dapat jadi karena yang ikut nanti memberikan donasi untuk membantu kami membuat dapur dan memberi makan. Karena kita punya target 10.000 setiap bulan. Membuat nasi bungkus atau makanan pada duafa. Dan Bapak Ibu kami libatkan di sini karena sambil belajar, sambil kita membantu orang. Karena kalau Bapak Ibu ikut pelatihan coaching di luar sangat mahal sekali, biasanya 15 sampai 30 juta. Tapi di kami ajarkan secara online, kita akan diskusi, kita akan bangun industri ini dan kita hanya dengan infak saja. Infak saja karena kami ingin banyak pembina umat lah, pembina umat untuk membantu umat untuk berubah. Kemarin teman-teman bilang, oh tapi kan saya belum betul banget. Tidak harus menjadi orang yang soleh dan alim luar biasa untuk bisa bantu perubahan. Kita coba mengarahkan orang karena coaching itu sebenarnya lebih menarik. Dia memberikan inspirasi, bukan mengajarkan. Tinggal nanti kembali pada para coachnya, para coachingnya ya, coach dan coachee ya. Coach adalah orang yang membinanya, coachee adalah orang yang dibinanya. Tinggal kembali kepada coachnya. Mau nggak nanti membuat perubahan? Jadi tidak harus luar biasa, tidak harus ada menjadi orang soleh sekali, tidak harus lagi ada menjadi seorang pinter luar biasa, pemikir luar biasa. Cukup Anda hanya mengarahkan, memberikan inspirasi dan biarkan coachee nanti yang melangkah. Baik, kita masuk slide berikutnya. Sekedar untuk menjelaskan bagaimana luar biasa istighfar. Ya. Istighfar bila diaplikasikan dalam skema yang tepat, maka hadiahnya adalah kurang lebih seperti ini. Insya Allah akhirat kita dapat seluas langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu, bumi saja begitu luasnya, seluas langit dan bumi. Itulah hadiah diberikan oleh yang selalu mengamalkan ampunan dari Allah, dan kita mendapatkan hadiahnya seluas langit dan bumi. Yang kedua, istighfar juga memberikan banyak keberkahan hidup, kekayaan dan sebagainya. Yang ketiga, solusi. Istighfar memberikan solusi. So, tiga ini menjadi ide Bapak Ibu bahwa kita bisa melangkah membuat perubahan. So, tiga ini adalah hadiah kita. Tentu lebih banyak dari tentang manfaat istighfar, tapi kami akan arahkan para coach menjadikan inspirasi dua ayat dan satu hadis ini sebagai sebuah inspirasi bagaimana indahnya profesi yang mau kita jalankan sebagai gitar life strategy coach. Jadi gitar itu tadi sudah gelombang resonansi istighfar atau irresonansi, kita akan bicara berikutnya. Oke, nah sekarang kita akan bicara tentang konsepnya dulu, mind attraction. Jadi Bapak Ibu, kita paham bahwa setiap manusia berpikir itu menghasilkan gelombang. Kalau Bapak Ibu ukur gitu, ada alatnya namanya EEG, elektroencephalograph. Jadi menghasilkan hertz, menghasilkan gelombang. Dan gelombang ini tertangkap karena ketika berpikir kita menghasilkan gelombang itu lari keluar, di luar kita akan mencari gelombang yang sama. Ibarat radio,
Bapak muter 59 MHz misalnya. Nah, kalau kita ingin dengarkan suara radio, kita harus putar yang pas, gitu, agar kita bisa mendengarkan. Gitu. Kalau nggak pas, kurang pas, kita nggak bisa dengerin secara jelas radionya. Gitu. Nah, yang menarik, konsep pikiran ini ada banyak kejadian, tapi ada dua yang kita soroti sebenarnya adalah kisah Imam Ahmad dengan penjual roti. Mungkin kisahnya sangat masyhur ya. Bapak Ibu bisa cek bagaimana si penjual roti ingin ketemu Imam Ahmad, dan Imam Ahmad seperti tertarik, ada sebuah resonansi yang menarik ke dia, datang satu kota, dan kemudian entah bagaimana ujungnya jadi ketemu si penjual roti. Mengapa bisa penjual roti setiap hari mengamalkan istighfar karena ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Itu tentang bagaimana pikiran berinteraksi satu sama lain. Juga ada kisah Umar Ibn Khattab ya, ketika pidato, kemudian dia seperti ada lintasan tentang pasukannya, kemudian Umar Ibn Khattab mengarahkan dari jauh, dan orang itu seperti terdengar suara Umar Ibn Khattab. Dan ini ingin mengatakan bahwa pikiran kita berinteraksi dengan orang lain. Pikiran kita berinteraksi dengan orang banyak. Itulah makanya ada istilah, bisa jadi nasib kita hari ini itu hasil cara berpikir kita. Karena orang yang tidak berpikirnya hari ini nasibnya bagus, insya Allah karena berpikirnya bagus. Bayangkan kalau orang takut satu A, sering sekali mana didatangi. Kita punya klien karena kita juga banyak dari kita adalah terapis gitu. Dan menariknya adalah para fobia kecoa sangat lebih sering ketemu dengan kecoa dibanding kita yang nggak fobia gitu. Mengapa? Karena tiap hari dia berpikirkan kecoa, dan kecoa itu seperti terjadi interaksi dalam benak kecoa mungkin, dan seperti tertarik datang. Dan itu menarik karena di setiap kejadian saya lihat kita kan masuk ke satu tempat, orang-orang teman-teman yang fobia kecoa itu sering menemukan kecoa dibanding kita. Itu menarik menurut saya. Ada apa ya? Oh, ya mungkin karena dia memikirkan dan terjadilah interaksi kemudian datang. Dan itu begitu juga dengan rezeki Bapak Ibu. Kalau kita berdoa dengan bagus, maka kita akan menarik orang-orang yang membuat kesempatan kita mendapat rezeki lebih besar. Dan pada saat itu tugas kita adalah menyambutnya. Karena kalau menyambutnya kita mempertahankan gelombang doa kita. Bila tidak, maka kita seperti radio tadi, kita kurang pas memutarnya. Oke, nah sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang resonansi. Apa itu resonansi? Jadi begini Bapak Ibu, gitu. Di resonansi itu seperti halnya Bapak Ibu lihat ada mobil kencang ya, atau kaca kita bergetar. Itulah resonansi. Resonansi itu menggetarkan kaca. Jadi kenapa kaca itu bergetar? Karena ada gelombang yang mempengaruhi gerakan kaca. Dan butuh gelombang yang besar untuk bisa menggetarkan kaca. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat kalau di luar habis hujan nih biasanya, itu ada suara katakan tang tung. Dan kadang-kadang suaranya nggak beraturan di awal. Tapi setelah berapa lama suaranya menjadi aturan karena resonansi yang besar mengarahkan lantunan lagu, lantunan gelombangnya mengarahkan dan menyelaraskan. Dan itulah yang dikatakan oleh David Hawkins, seorang profesor yang meneliti tentang kondisi manusia, pikiran manusia terutama. Dia buat peta kesadaran. Dan menurut David Hawkins, dia membuat skala-skala sendiri. Ukurannya adalah skala Hawkins ya. Jadi ini jangan bicara megahertz dan sebagainya. Kita belum tahu, dia menyebutkan inilah skala Hawkins. Skala Hawkins adalah seperti di bawah. Ternyata orang-orang yang marah itu, kemampuan melakukan resonansinya menggetarkan dunia itu, menggetarkan orang sekitarnya kecil. Energinya nggak bisa besar amat. Cuma 150, 125. Orang yang bahagia justru energinya besar. Orang yang damai hatinya besar. Orang yang enlightened, orang yang tercerahkan. Nah, ini bahasa David Hawkins ingin menjelaskan tentang spiritualitas atau Tuhan. Cuma karena di Amerika a priori bicara ini, maka dia sebutkan nama enlightenment. Jadi menurut dia, orang yang berpikir di level ketuhanan, mereka sudah berpikir tentang Tuhannya,
itu punya energi yang besar untuk mempengaruhi lingkungan. Dan begitu juga sekarang ketika kita beristighfar, kita ingat Allah yang besar, Allah yang punya kemampuan. Karena kita mohon ampun pada Allah, mungkin kita ada salah, mungkin kita ada keraguan, mungkin ketika kita berdoa, ya Allah berikan saya uang saya untuk kebaikan dan sebagainya. Misalnya kita minta uang 10 miliar, tapi begitu tutup doa, kita mengatakan bisa nggak ya uang 10 miliar. Jadi ketika dia tutup doa, dia membatalkan doanya. Seharusnya ketika berdoa pada Allah, sekian, kita dapetin sekian, timbullah suatu gelombang energi yang kita tetapkan, dan biarkan gelombang ini bertahan terus sampai kita mencapai hasil. Kenapa? Karena ketika berdoa pada Allah, energi kita besar. Dengan penuh keyakinan, yakin kita energi kita besar. Dan energi besar, kita bisa mempengaruhi lingkungan dan menarik apapun yang dibutuhkan pada kehidupan kita. Dan itulah tentang otak kesadaran. Jadi secara ilmiah, David Hawkins hampir 29 tahun mempelajari tentang map of consciousness. Jadi kesadaran. Kesadaran itu tentang berpikir ya Bapak Ibu. Karena manusia berpikir ada berapa level ya. Level beta, level sadar, level alpha, level beta, level delta tidur. Maksud Hawkins adalah ketika orang berpikirkan di level ketuhanan, sedang memikirkan Tuhannya, sedang memikirkan keluar biasaan Allah dan sebagainya, sebenarnya dia sedang meningkatkan energinya dia, dan dengan energi itu dia bisa memberikan resonansi pada ibu. Kisah Imam Ali bin Abi Thalib ketika dia ditusuk oleh panah gitu, maka dicabutnya Ali bin Abi Thalib mengatakan biarkan saya sholat, kemudian nanti diberikan, kemudian ketika sholat ditariklah panahnya, dan dia tidak terasa oleh Ali. Mengapa? Karena fokusnya tinggi pada Allah gitu, dan pingsan setelah salam, baru pingsan karena dia memutuskan kesadarannya, balik kesadaran dirinya, pada saat itulah dia pingsan gitu. Dan tapi ketika bicara dengan Allah saking fokusnya, maka tidak terasa tusukan pedang, tusukan panah ya. Luar biasa itu. Dan ini sebuah contoh bagaimana ketika kita fokus pada Allah, maka yang lain nggak kerasa. Dan itulah gelombang tertinggi kita resonansi. Bahkan dalam kondisi seperti itu, kami pun ada ilmu namanya Rehat Resonant Healing Touch. Kami bisa membantu penyembuhan orang dari penyakit yang ringan maupun penyakit berat. Kita akan bahas itu suatu saat bila Bapak Ibu tertarik di bidang terapi ya. Gitu. Cuma hari ini kita akan bicara bagaimana membimbing orang dengan menggunakan resonansi istighfar. Nah, inilah konsep yang mau kita bangun. Inilah konsep yang mau kita sebarkan, namanya duit, doa, usaha, dan istighfar. Jadi, duit itu, maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, pastikan doa kita itu dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena dengan keyakinan yang tinggi, kita akan menyentuh potensi kita yang sangat besar. Jadi belief yang tinggi, potensinya tinggi, otomatis actionnya tinggi. Dan ketika action tinggi, hasilnya tinggi, membuat keyakinan kita makin tinggi. Yang menarik, kalau doa kita penuh keraguan, maka yakin kita menjadi rendah, nyentuh potensi kita rendah, actionnya dikit, dan hasilnya makin dikit. Ketika hasil makin dikit, kita menjadi makin rendah. Dalam konsep duit, ketika kita berdoa, pastikan kita telah menetapkan gelombang energi, gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari pikiran, keyakinan, dan agar menarik hal-hal baik pada hidup kita. Nanti kita akan belajar bagaimana membangun insting kebaikan. Gitu. Karena bisa jadi orang yang nggak ngerti apa-apa, gitu. Bisnisnya bisa meningkat. Mengapa? Karena doanya begitu khusyuk. Ketika doa khusyuk, dia akan didatangkan, karena doa itu menghasilkan 3. Menurut kami, pengalaman kami ya, ini bukan kajian hadis, tapi kajian pengalaman. Pertama, langsung ada duitnya, atau langsung ada hasil. Yang kedua, doa kita akan diberikan namanya leverage. Leverage itu orang-orang yang memudahkan kita mencapai apapun yang kita inginkan. Ada satu kasus, mitra kami lah gitu. Dia lagi down, di PHK, berhutang, dan bisnisnya hancur. Kemudian kita duduk, kita latih istighfar dan sebagainya, kita tenangkan dia, kemudian katakan, ya Allah sekarang berdoa pada Allah, kemudian dengarkan intuisi kebaikan. Dan salah satu intuisi kebaikan, dia telepon orang, gitu. Telepon orang yang sudah lama, yang sebenarnya awalnya dia ragu juga. Awalnya dia ragu, karena dia yakin orang ini juga lagi susah. Gitu. Tapi dia telepon lah. Gitu.
Dan ketika telepon, kebetulan karena dia pernah kerja di pabrik pompa kalau tidak salah ya, pabrik pompa. Kebetulan pompa tetangganya rusak. Jadi dia tak mau nggak gitu. Setelah diskusi, kemungkinan fee-nya sekitar 300 ribuan gitu. Awalnya dia ragu dan mengatakan pada kita, ya Pak, cuma 300 ribu, sebenarnya kebutuhan saya banyak. Kemudian kita katakan, Pak, sabar, ingat kata Allah, bila bersyukur ditambah nikmat. Dia istighfar membuat dirinya sadar akan kata-katanya, kemudian dia sambut 300 ribu project, dan menarik dari 300 ribu ternyata terbuka pintu yang lain. Sampai sekarang dia kembali bekerja dan mendapatkan gaji yang sama seperti dulu, bahkan tapi dengan perasaan yang lebih bahagia. Apa arti cerita ini? Cerita ini artinya, kadang-kadang ketika doa kita, kemudian Allah datangkan pintu rezeki yang kecil, jangan ditolak. Karena pintu itu bisa jadi pembuka rezeki untuk hal yang lebih besar. Itulah tentang keyakinan. Ketika kita yakin, maka apapun yang datang sambut. Karena dengan disambut itu kita mempertahankan gelombang energi kita sampai kita mendapatkan hasil. Apa maksud dari cerita ini? Itulah tentang konsep duit, Bapak Ibu. Berdoa, kemudian ikuti insting kebaikan, usaha. Nah, ketika kita merasa ragu, gunakan istighfar sebagai revisi terhadap lintasan-lintasan. Karena dalam hidup ini kita sering sekali berada pada lintasan-lintasan, entah ragu, entah apa, dan lintasan itu kita revisi dengan istighfar gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, itulah tugas kita nanti sebagai coach, membantu orang untuk tumbuh berpikir secara lebih empowering, lebih berdaya agar menghasilkan tujuan yang kita inginkan. Sekarang kita akan bicara tentang coaching. Karena tadi target kita adalah Getar Life Strategy Coach. Jadi kita akan bicara coaching dulu. Apa itu coaching? Nah, seorang Timothy Gallwey adalah pelopor coaching di dunia. Dia bersama mitranya John Whitmore menetapkan coaching itu apa. Jadi kembali coaching itu membuka potensi seorang untuk maksimalkan kinerja mereka sendiri. Jadi coaching itu bukan ngajarin Bapak Ibu. Coaching itu memberikan inspirasi agar orang menemukan kejeniusannya sendiri. Jadi sehingga siapapun bisa melakukan coaching asal tahu tekniknya, ya, teknik melakukan coaching. Jadi dia interaktif proses yang seperti Harvard bilang. Jadi istilah coaching itu guidance, memberikan inspirasi. Kemudian Timothy Gallwey menetapkan satu langkah coaching namanya grow model ya, anti goal reality. Dan nanti kita akan belajar tentang grow. Kalau Bapak Ibu masuk kelas coaching kita bersama-sama, kita akan belajar apa itu grow dan sebagainya. Most important adalah sekarang Bapak Ibu pahami bisa coach apa. Seorang coach fungsinya nanti membimbing klien kita, membimbing coach agar dia menemukan kejeniusan sendiri, menemukan gelombang energinya sendiri, dan memastikan dia on track, memastikan dia selaras dengan energi yang dia tetapkan. Itu penting Bapak Ibu, dan itu butuh skill. Jadi langkah Bapak Ibu nanti ikut kelas kita, kelas online kita akan skill, kemudian kita akan berlatih terus sampai kita menemukan skill yang tepat dan bisa membimbing orang. Itu kunci dari coach ya, pemahaman coach itu. Jadi coach itu bukan tentang mengajar ya, jangan. Bukan mentoring. Coach itu juga bukan training. Coach itu adalah mengarahkan orang, memberikan inspirasi agar dia bisa mengikuti track atau action yang dia goals yang dia inginkan. Itu tentang coaching ya, dan kita akan bicara tentang life coaching. Profesi yang kalau Bapak Ibu di luar sangat mahal ikut pelatihannya, dan kita ingin ajak karena target kami adalah banyak membuka sentra-sentra konsultasi agar orang kita, kalau saya dapat 100.000 orang, sementara di Indonesia ada 260 juta orang, 100.000 orang ini menjadi inspirasi perubahan. 100 orang ini akan membantu orang untuk tumbuh dan mengejar goalsnya. Dan ini bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita review dulu coaching. Sudah banyak reviewnya nih. Survey International Personal Management Association itu melihat coaching itu sekarang menjadi profesi yang luar biasa. Training dan coaching hasilnya lebih besar dibandingkan training sendiri. Agile teknologi bahkan perusahaan masuk terbaik dalam Fortune Magazine, Fortune 500 gitu istilahnya. Mereka mempercayai coach akan membuat perubahan gitu. Karena coach itu tidak ngajari. Karena kalau kita masuk coach mendidik orang atau punya klien yang levelnya lebih tinggi dari kita, dia seorang pengalamannya mungkin jauh lebih banyak,
Mereka tidak perlu konten, tidak perlu isi, tidak perlu diajarkan, tapi memberikan inspirasi. Sama seperti halnya kalau kita jadi coach Barcelona, ada Lionel Messi di situ. Lionel Messi tidak perlu diajari tentang cara main bola. Jadi Lionel Messi diajarkan tentang bagaimana berpikir dan bergabung bersama tim agar timnya bekerja maksimal gitu. Jadi bukan tentang teknikal, ini tentang strategi berpikir. Makanya namanya life strategy berpikir, life strategy coaching namanya gitu ya. Dan ini juga sering sekali kita perjelas ke orang coach itu bukan ngajarin, karena tidak selalu coach itu lebih baik dibanding coach ya tidak. Tapi coach tahu bagaimana menggali kejeniusan coach itu. Dan kita akan lakukan itu bersama-sama, belajar bersama dan membuat perubahan bersama. Nah, coaching itu sekarang Bapak Ibu berkembang macam-macam. Ada executive coach, ada business coach, ada career coach, macam-macam. Kita harus temukan niche atau ceruk yang tepat, dan ceruk yang kita pilih untuk coaching ini adalah ceruk namanya Better Life Strategy Coach. Jadi khusus, bahkan mungkin di dunia baru berkembang namanya LOA, Law of Attraction Coach, dan kita mungkin termasuk yang pertama, Better Life Strategy Coach, yaitu sebuah coach, seorang coach yang mengajarkan bahwa beristighfar, kembalikan pada gelombang energi kita yang tepat, akan membuat perubahan hidup pada manusia. Dan itu niche yang kita pilih, niche yang spesial, yang unik, yang mungkin jarang orang miliki. Dan ketika Bapak nanti mau praktek, menawarin orang, mungkin orang akan kaget, tapi juga menarik, karena bisa jadi dia akan meng-hire Bapak untuk membantu dirinya tumbuh. Nah, sekarang saya mau cerita apa yang mau dilakukan oleh seorang coach, Getar Life Strategy Coach. Kita akan membangun klien agar punya 5I. Dari mana 5I ini? 4I-nya berasal dari kajian ilmiah selama 8 tahun tentang manusia bila berprasangka baik, hidupnya menjadi lebih beruntung. Dan ini kajian disertasi jadi Inggris oleh seorang bernama Richard Wiseman. Dan kita bawa itu sebagai ide coaching kita ditambah dengan istighfar. Jadi yang mau kita lakukan adalah satu, mengajari orang dan mengarahkan orang agar memiliki inspirasi pada keberuntungan hidup. Jadi kalau melihat sesuatu tuh gitu, kita cari, ini kita membuat inspirasi, oh ini sebuah keberuntungan, kerjain. Karena inspirasi itu ujungnya ada kerjaan. Bila kita ketemu orang dan kita lihat ketemu orang ini punya potensi, kita dekati dia, kita diskusikannya, bangun silaturahim dan sebagainya. Yang kedua, tadi kita bicara intuisi. Nanti kita akan latih orang punya intuisi, mengikuti intuisi kebaikan. Jadi karena ini butuh latihan Bapak Ibu. Membangun intuisi itu butuh latihan agar orang punya kemampuan mendapatkan intuisi dan mengikuti intuisi tersebut. Karena banyak orang kadang-kadang lintasan-lintasan kebaikan tidak diikuti, tapi lintasan buruk yang sering diikuti. Itu menarik dan kita akan memastikan itu. Yang ketiga, orang beruntung. Menurut luck factor, ada orang yang selalu meningkatkan peluang keberuntungan. Jadi dia kalau lihat sesuatu itu, dia bilang ini beruntung. Kenapa? Karena ini. Dan dia selalu meningkatkan. Pola pikirnya selalu mempunyai ide bahwa ini adalah sebuah peningkatan keberuntungan. Dengan pola pikir itu, kita secara neuroscience, secara pola pikir, orang yang berpikir keberuntungan gitu akan menghasilkan data-data yang membuat dia beruntung. Keempat, ID. ID itu dalam kondisi sesulit apapun, seorang yang punya ilmu getar, seorang yang merasa beruntung, dia selalu punya ide bahwa ada kebaikan di balik ini. Jadi ide itu maksudnya gini, bahasa kita berprasangka baik bahwa ini sebuah kebaikan. Itu ide itu dari gitu. Jadi dia selalu punya ide untuk melihat ini sebagai kebaikan. Angle-nya atau sudut pandangnya selalu baik. Dan terakhir merevisi dengan istighfar. Nah ini yang mau jadi PR seorang coach, membangun inspirasi, meningkatkan intuisi, selalu memberikan ruang pada dirinya untuk mendapatkan keberuntungan, dan selalu memiliki ide dalam kesulitan apapun, gitu, dia bisa membalikan kesulitan menjadi sebuah keberuntungan, dan semuanya di-cover dengan istighfar. Ini yang mau kita jaga, ini yang mau kita bangun, ini yang membuat manusia berdaya mendapatkan ide untuk melewati semua tantangan hidup. Inilah tugas seorang Getar Life Strategy Coach. Dengan dialog, interaksi, dan kita semuanya belajar. Cuma kita akan menggunakan metode energy attraction. Jadi energi itu
Energi itu listrik ya. Kalau itu bicara energi itu energi gerak, energi kinestetik, itu sebuah program mental, sebuah gerakan gitu yang menghasilkan attraction, menghasilkan magnet keberuntungan bagi hidup kita. Jadi kalau bicara energi itu kita bicara tentang listrik ya, ataupun sejenisnya ya, menggerakkan orang, namanya energi gitu. Makanya kami tidak percaya bahwa orang mengatakan uang adalah energi, karena energi tidak punya listrik. Tapi tumbuhan dan semua yang hidup bisa punya listrik, tapi uang tidak. Tapi orang yang menggerakkan uang, dia punya energi. Itu yang sering. Jadi beberapa konsep tentang energi tentang magnet itu sering mengatakan uang adalah energi. Enggak, uang bukan energi. Bagaimana bisa energi? Bagaimana? Apakah kita nyetrum dengan uang? Kan enggak gitu. Tapi kita berinteraksi dengan orang-orang yang membawa uang kepada kita. Itu energi yang kita tarik. Energi itu adalah tadi pikiran yang berinteraksi dengan orang lain. Jadi pikiran kita menghasilkan gelombang. Dan itu butuh latihan, Bapak. Kita bisa lakukan itu latihan. Nanti di dalam kegiatan belajar kita akan banyak melatih energy attraction. Oke, kita akan diskusi sedikit berapa seorang coach sebenarnya penghasilannya. Di Amerika, untuk online, seorang kalau hire coach membayar antara 500 sampai 5.000 per 2 atau 4 sesi ya. Satu sesi itu bisa antara 1 sampai 2 jam. 2 jam maksimal ya. Gitu. Jadi kalau online itu 200 sampai $1.000 gitu. Itu 30 sampai menit per bulan. 2 sampai 4 sesi yang biasanya call, telepon ataupun WA call gitu. Itu biasanya begitu di luar. Nah, di Indonesia untuk yang online belum ada data dan kita akan jadi pelopornya gitu. Ya, kalau offline sekitar 1 sampai 15 itu tergantung kemampuan kita meyakinkan klien gitu untuk 2 sampai dengan 4 sesi. Itu yang ada di Indonesia. So, Anda punya peluang untuk menjadi orang seperti ini dan kita bersama-sama mewujudkannya. Kita belajar, saling berbagi, saling bersedekah juga untuk Soka Care agar dia bisa membantu orang di saat yang sama kita sendiri bisa membangun profesi untuk diri kita sendiri. Oke, nah ini yang mau kita lakukan Bapak Ibu. Jadi saya ngajak Bapak Ibu terlibat. Jadi kita bersama-sama saling membantu menjadi mitra gitu. Bapak Ibu terlibat di kegiatan kami gitu. Menjadi seorang kita life coach, kita life strategy coach. Nanti Bapak Ibu akan belajar di Telegram gitu. Dan tugas Bapak Ibu cuma satu, belajar. Yang kedua adalah ngajak 2 orang. Ngajak 2 orang maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu nanti akan diterangkan program awal, materi awal. Dan materi awal ini Bapak perlu menjelaskan pada orang apa itu materi awal. Di saat yang sama Bapak Ibu ngajak orang terlibat di dalam kegiatan Telegram. Jangan ada mental block, tidak perlu ada mental block dalam mengajak orang karena kita ngajak kebaikan Bapak Ibu. Kita nggak ngajak hal lain gitu, ngajak menjadi ilmunya berguna bagi yang diajak, berguna juga bagi karir dia atau bisnis dia, dan berguna juga donasinya untuk membangun dapur umum untuk duafa. Jadi kita berbagi bareng-bareng dan infaknya boleh berapa saja, jadi nggak usah dibatasi. Kalau dia ikut di luar kan sangat mahal gitu. Kita infak saja dan kita belajar bareng, membangun industrinya bareng dan sama-sama kita berguna bagi masyarakat. Kita belajar, kita memberikan manfaat untuk umat, dan kita juga dakwah tentang istighfar. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik, silakan hubungi nomor di situ, ada Pak Rahman, Bu Arum, Bu Ati, dan sebagainya. Silakan hubungi itu secara WA saja. Gitu. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke grup, gitu. Dan kita di grup itu juga sama-sama mengajak orang, karena nanti Bapak Ibu ada ujiannya mungkin. Ada ujiannya. Untuk Anda yang mau mempraktek secara komersial, ada ujiannya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin buat diri sendiri atau membantu orang sekitar, tidak perlu ikut ujian. Bapak Ibu ajak dan buka aja sesi di rumah gitu. Tapi kalau mau ikut profesional, menarik bayaran secara profesional, nanti akan ada ujiannya. Dan nanti kita diinfokan di grup siapa yang mau ikut ujian dan sebagainya. Karena membutuhkan sebuah kompetensi ya gitu. Tapi kalau hanya untuk duafa ataupun duafa maksudnya membuat sosial, gerakan sosial, kemudian Anda hanya membantu orang, tidak perlu ujian, sertifikasi. Cukup silakan buka sesi di rumah. Jadi kita berharap nanti jadi dana terkumpul selain buat dapur umum,
kita akan membuat website sendiri khusus gitu. Di dalam website itu ada data Bapak Ibu yang terdata gitu. Dan kita akan kirimkan ke masyarakat tentang website kita. Siapa yang membutuhkan silakan kontak orang-orang di seperti ini. Ya, orang-orang yang ada di sini dan mereka bisa diakses oleh baca profil masing-masing. Yang diharapkan jadi dana terkumpul selain untuk kegiatan dapur umum juga digunakan untuk membangun website yang khusus untuk bicara tentang strategi life coach atau detail strategi life coach, dan kita bisa memberikan layanan pada masyarakat, baik layanan sosial maupun layanan komersial. Baik Bapak Ibu, sekian informasinya dan mudah-mudahan memberikan manfaat pada Bapak Ibu, dan kami ngajak Bapak Ibu ayo bergabung bersama kami gitu. Bersama kami dan kita membuat perubahan bersama. Mudah di Februari ini kita istilahnya ngerekrut lah sebanyak mungkin, syukur-syukur bisa 100.000 orang. Bagaimana 100.000 orang terbentuk? Hari ini kita rekrut 2 orang, dari 2 orang ke 4, dari 4 ke 8, dari 8 ke 16, dan begitu seterusnya sampai terkumpul 100.000 orang. Dan insya Allah kita bisa lakukan ini. Selain dana terkumpul, kita juga bisa membuat perubahan pada 100.000 orang, dan 100.000 orang ini akan membuat perubahan pada seluruh masyarakat Indonesia. Dan harapannya menjadi sebuah langkah perbaikan yang bermula dari penjelasan energi istighfar untuk semua manusia di muka bumi ini dan diutamakan di Indonesia. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan berharap Bapak Ibu bergabung dan bersama kita membuat perubahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.